Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Inten Nurmalasari. Hari ini kita akan belajar IPS untuk jenjang pendidikan paket B atau setara dengan SMP maupun MTS. Oke. Materi hari ini yaitu perubahan negara Indonesia menuju negara maju. Dari waktu ke waktu, laju pertumbuhan penduduk dunia ini terus meningkat. Kalau kitanya tidak memiliki kesadaran untuk membatasi penduduk, khawatirkan akan membahayakan kehidupan manusia seluruhnya. PBB atau nama lainnya Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan setiap 11 Juli sebagai Hari Penduduk Dunia. Nah, penetapan ini dimaksudkan untuk menarik perhatian dunia tentang masalah kependudukan. Oke. Di negara kita, negara Indonesia, masalah kependudukan ini dapat dikategorikan sebagai suatu masalah nasional yang besar, harus segera dilakukan pemecahan masalahnya. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik di tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia itu adalah 1,1% per tahun dengan jumlah penduduk kurang lebih 261 juta jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% inilah dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di negara kita itu masih tinggi. Pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk atau imigrasi. Kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, sedangkan imigrasi merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Dikatakan bahwa kelahiran dan kematian itu adalah pertumbuhan yang bersifat alami. Jadi hukum alam gitu. Sementara kalau migrasi, perpindahan penduduk itu adalah merupakan pertumbuhan penduduk yang bersifat non-alami, atau artinya itu bisa dikendalikan, bisa dicegah, dan bisa diatasi oleh kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Oke. Kelahiran adalah banyaknya jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita selama periode subur, yaitu berkisar antara usia 15 tahun sampai 45 tahun. Ada beberapa faktor mengapa angka kelahiran di sebuah negara itu tinggi. Ini ada beberapa faktor yang Ibu sampaikan. Pertama, kita akan memiliki rasa malu kalau kita itu tidak memiliki anak, sebab ketika kita memiliki anak berarti kita memiliki pewaris keturunan gitu. Itu ya faktor yang pertama. Kedua, anggapan anak laki-laki kedudukannya itu penting di dalam keluarga dan anak laki-laki dianggap sebagai pewaris keturunan. Akibatnya, bila seorang suami istri belum bisa melahirkan anak laki-laki, maka mereka itu akan terus mencoba hamil lagi, melahirkan lagi sampai 5 kali lahiran. Bisa jadi perempuan terus, mereka akan terus mencoba hamil lagi sampai bisa melahirkan anak laki-laki, karena itu tadi anggapan bahwa anak laki-laki itu yang nanti akan menjadi pewaris keturunan. Nah, ketiga, ini perasaan malu memiliki anak gadis yang belum menikah, sehingga banyak orang tua itu yang menikahkan anaknya cepat-cepat atau masih anaknya di usia muda. Akibatnya banyak terjadi pernikahan usia yang masih dini. Jadi anak-anak yang masih muda dinikahkan sehingga mereka itu cepat memiliki anak. Anggapan itu memang masih menempel di beberapa daerah pola pikir di masyarakat Indonesia gitu. Keempat, anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, inilah yang menjadi keinginan orang tua itu untuk memiliki anak yang banyak, karena semakin memiliki anak, semakin banyak rezeki yang datang ke keluarga mereka. Kelima, anggapan bahwa anak adalah sumber tenaga kerja juga mendorong orang untuk memiliki banyak anak. Jadi gini, masih ada orang tua yang memiliki pemikiran bahwa anak itu kelak bisa menanggung kehidupan orang tuanya ketika sudah senja, ketika sudah tua, sehingga orang tua itu ingin memiliki banyak anak agar di masa tua itu banyak yang menanggung kehidupannya. Karena kan semakin banyak anak, semakin banyak yang menanggung kehidupan mereka. Nah, ada orang tua yang memiliki pola pikir seperti itu. Nah,
Tadi faktor mengapa angka kelahiran sangat tinggi. Adapun faktor yang menjadi penghambat angka kelahiran. Nih, ini yang pertama, alasan tanggung jawab dan alasan ekonomi. Oke. Jadi ada juga di masyarakat kita yang berpola pikir bahwa sebelum mapan saya tidak akan mau menikah dulu. Saya takut tidak bisa menanggung jawab kehidupan anak dan istri misalnya. Nah, menunda pernikahan itu juga sama dengan menunda kelahiran. Yang kedua, alasan kerepotan banyak memiliki anak. Akibatnya mereka tidak berusaha untuk mempunyai anak yang banyak, terutama bagi wanita karir. Nah, jadi masih ada dan memang ada terus di negara kita itu perempuan yang sambil bekerja itu memiliki pola pikir bahwa anak cukup 1 atau 2. Sebab kalau banyak anak itu merepotkan, sementara yang jadi ibu itu kan sambil bekerja gitu. Itu. Oke, adapun faktor lainnya itu yang menjadi penghambat kelahiran itu adalah adanya program keluarga berencana yang disarankan oleh pemerintah. Ada juga undang-undang pernikahan untuk membatasi usia. Jadi perempuan di bawah usia 17 tahun belum diizinkan menikah secara negara. Mungkin untuk para pegawai negeri sipil atau karyawan pabrik itu kan ada pembatasan tunjangan. Cuma 3 anak misalkan yang didapatkan tunjangan, sehingga 3 anak cukup gitu. Seperti itu, dan yang lainnya itu tingginya tingkat pendidikan juga dapat mengatur dan membatasi jumlah kelahiran. Contohnya, karena semakin tinggi pendidikan, banyak perempuan yang pendidikannya tinggi, S1, S2, S3, sehingga itu bisa mengesampingkan waktu menikah. Jadi menikahnya bisa sedikit telat, misalkan di usia 25 tahun atau 27 tahun baru menikah perempuannya, dan itu juga menyempitkan peluang memiliki anak banyak. Karena kan misalnya 10 tahun kemudian perempuan tersebut kan udah usia 37 tahun misalkan. Kan itu resti kalau masih hamil itu memiliki resiko tinggi, sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan semakin menyempitkan peluang untuk memiliki anak banyak. Itu secara teori ya teman-teman, walaupun memang tidak menutup kemungkinan bagi perempuan yang berpendidikan tinggi juga kalau mau bersedia memiliki anak yang banyak, boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Yang kedua yaitu kematian. Ini merupakan ukuran jumlah kematian pada suatu populasi. Adapun faktor pendukung dari kematian di suatu penduduk yaitu bisa karena faktor alam berupa banjir, gunung meletus, bumi, dan lain sebagainya. Bisa juga karena ada kecerobohan dalam kesehatan, misalnya kekeliruan obat, yang sakit tidak diobati. Ada juga pencemaran air, udara, dan lingkungan hidup sehingga dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu migrasi atau perpindahan penduduk. Ini adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, baik sementara maupun menetap. Migrasi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Yang kedua ada yang disebut migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk dari daerah ke daerah yang lain, masih di dalam satu negara. Oke. Selanjutnya kita akan membahas dampak pertumbuhan penduduk Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi biasanya akan berdampak pada perkembangan kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Nah, ini tuh apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di suatu negara. Oke. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan tenaga kerja di suatu wilayah. Akan tetapi, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pula dapat mempengaruhi kondisi lingkungan seperti kurangnya lahan pertanian dan lahan pemukiman.
Oke, kita akan bahas mengenai dampak positifnya, yaitu pertama, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk akan berpotensi menyediakan sumber daya manusia yang melimpah. Jadi karena tingginya angka kelahiran, maka akan tinggi pula jumlah jiwa yang ada di satu negara. Karena masyarakatnya melimpah, maka harus menyediakan tenaga kerja yang banyak sehingga dapat meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi. Karena masyarakatnya meningkat, maka kegiatan industri juga akan meningkat. Pabrik-pabrik itu harus banyak menghasilkan produk karena harus bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, serta papan di masyarakat tersebut. Dan yang ketiga, meningkatnya inovasi masyarakat dalam berbagai bidang. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang meningkat. Contohnya apa? Peningkatan produksi pangan mendorong masyarakat meningkatkan produktivitas tanaman pangan dengan cara mengembangkan pupuk yang lebih unggul. Itu dampak positif. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini membengkak jumlahnya itu, ya dampak positifnya produksi meningkat, pengembangan kebutuhan pangan juga meningkat sehingga lahirnya inovasi seperti pembuatan pupuk atau benih unggul, dan juga barang apapun yang dihasilkan itu pasti laku terjual karena banyak orang yang membutuhkan dan pasti dibutuhkan sama orang. Itu dampak positif. Selanjutnya dampak negatifnya. Pertumbuhan penduduk yang meningkat ini juga bisa menimbulkan permasalahan di suatu wilayah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oke. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat ini bisa menimbulkan dampak negatif dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun di bidang lingkungan hidup. Oke. Di bidang sosial ekonomi, karena angka kelahirannya meningkat sehingga mengakibatkan banyak pengangguran. Angka kemiskinan pun menjadi tinggi disebabkan oleh angka pertumbuhan yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan. Oke, dengan demikian sebagian besar tenaga kerja itu tidak diserap oleh lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan inilah harus disediakan untuk mengatasi pengangguran. Maka kalau tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja, nanti akan lahirlah kemiskinan. Kedua, dampak negatifnya yaitu angka kriminalitas meningkat. Banyaknya tenaga kerja yang menganggur, lalu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya, tidak bisa mencari makan, maka ini akan rentan terjadi tindak kejahatan. Karena desakan kebutuhan ini dapat memaksa seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Kita kan sering lihat di televisi beberapa kejahatan itu ditimbulkan karena misalkan yang maling itu butuh makan untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ada ibu-ibu yang mencuri susu untuk saking nggak bisa membeli susu untuk anaknya. Selanjutnya kita ke bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan masyarakat bisa menurun karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak semakin meningkatnya kebutuhan fasilitas kesehatan seperti gedung rumah sakit, tenaga medis, dan peralatan medis. Komponen tersebut harus disediakan oleh pemerintah. Ketika tidak terpenuhinya layanan kesehatan yang memadai, sehingga ini bisa menyebabkan tingkat kesehatan penduduk itu menurun. Selanjutnya di bidang pendidikan yang rendah. Semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk, maka semakin dibutuhkan layanan pendidikan masyarakat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Segala sarana dan prasarana di bidang pendidikan itu harus disediakan oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk belajar, maka tingkat pendidikan masyarakat menjadi rendah. Akibatnya SDM pun menjadi rendah. Jadi maksudnya begini, kalau jumlah masyarakatnya banyak, pemerintah itu misalnya tidak mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam sekolah, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu sekolah, hanya mampu sekolah yang
sampai SMA misalkan yang disubsidi sama pemerintah, sementara kuliah tidak gitu. Jadi hanya sampai SMA. Nah, sehingga karena rendahnya pendidikan itu cuma mampunya sampai yang dibiayai oleh pemerintah, inilah akan menyebabkan SDM pun berkualitas rendah. Terakhir, kita akan ngebahas di bidang lingkungan hidup. Oke. Lahan untuk pertanian dan permukiman jelas akan berkurang. Bertambahnya penduduk di suatu wilayah akan mempengaruhi peningkatan penggunaan lahan pertanian dan permukiman baru. Semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak lahan pertanian yang dibutuhkan dan permukiman yang harus disediakan. Dan ini akan berakibat pada lahan pertanian yang banyak berkurang karena dimanfaatkan untuk pemukiman. Jadi kalau banyaknya masyarakat itu kan membutuhkan pemukiman untuk rumah, semakin banyak rumah yang dibangun, maka lahan untuk pertanian itu semakin berkurang. Ini sudah terjadi ya di sekitar kita. Banyak lahan-lahan pertanian yang digunakan untuk membangun perumahan atau real estate gitu. Dan terakhir yaitu mengenai limbah serta polusi yang meningkat. Oke. Kegiatan penduduk baik di rumah, di perdagangan maupun industri pasti akan melahirkan sampah. Oke. Maka semakin banyak penduduk juga semakin banyak sampah. Walaupun kita cuma diam di rumah, kita juga menghasilkan sampah dari sisa makanan, sampah dari sisa bungkus makanan. Akhirnya ini akan berdampak kepada lingkungan, banyak sampah, banyak limbah, dan ini juga akan berdampak pada kesehatan manusia juga semakin memburuk. Makanya kita harus lebih pintar lagi mengolah sampah, lebih bijak lagi dalam berbelanja, lebih bijak dalam mengurangi penggunaan plastik, sehingga bisa mengurangi pencemaran lingkungan.